Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 5 dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Video ini kita akan lanjutkan pelajaran bahasa Inggris kita. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang auxiliary verb atau kata bantu. Yang akan kita bahas yaitu kata bantu do dan does. Nah, pada tabel ini ada subjek I, you, they, we, she, he, dan it. Ya. Dari semua subjek ini kita akan membagi mana yang menggunakan auxiliary do dan mana yang menggunakan auxiliary does. Ya. Di layar sudah kelihatan tanda panah I, you, they, dan we ya menggunakan auxiliary do, sedangkan subjek she, he, it dia menggunakan auxiliary does. Oke. Nah, penggunaan kata bantu do dan does di dalam sebuah kalimat, baik itu afirmatif atau kalimat positif, kalimat negatif atau negatif, dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, teman-teman, di dalam kalimat positif rumus yang digunakan yaitu subjek, lalu menggunakan kata bantu do ataupun does, lalu ditambah dengan kata kerja. Ya. Jadi subjek plus auxiliary do atau does plus verb. Ya. Contohnya, I do speak English. We do play soccer. Kenapa menggunakan do? Karena subjeknya I do. Kenapa auxiliary do? Karena subjeknya we do. Sedangkan yang bawahnya he does speak English. Kenapa auxiliary-nya does? Karena subjeknya he. She does speak English. Kenapa auxiliary-nya does? Karena subjeknya she. Jadi teman-teman sudah bisa membedakan ya. Nah, ini kalimat affirmative atau kalimat positif. Bagaimana dengan kalimat negatifnya? Untuk kalimat negatif, teman-teman hanya tinggal menambahkan kata not setelah auxiliary-nya. Contoh, I do not speak English, atau jika digabung menjadi I don't speak English. We don't play soccer. He does not atau he doesn't speak English. She doesn't speak English. Oke, itu kalimat negatif. Lalu bagaimana penggunaannya ketika kalimat yang akan kita buat kalimat tanya? Ya, caranya dengan mengubah posisi subjek dengan auxiliary. Jadi, untuk di interrogatif atau kalimat tanya, auxiliary-nya berada di depan, baru subjek dan dilengkapi dengan kata kerja. Ya, do I speak English? Begitupun cara membacanya harus bernada tanya. Do I speak English? Do we play soccer? Does he speak English? Does she speak English? Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana dengan penggunaan auxiliary do dan does apabila subjeknya itu berupa nama? Kita ambil contoh di sini. Ada cats. Cats di sini ada huruf S di belakangnya. Maka jadinya kucingnya bukan satu, tapi lebih dari satu atau banyak. Cats do eat fish. Kenapa auxiliary-nya do? Karena cat atau kucingnya ini banyak. Jadi masuknya ke subjek they atau mereka. Kita ke contoh bawahnya. Ryan
does study English. Kenapa menggunakan auxiliary does? Karena subjeknya Ryan, satu orang, dan Ryan ini adalah nama laki-laki, maka subjeknya masuk ke he atau dia laki-laki, makanya menggunakan auxiliary does. Oke, ke bawahnya pun sama semua ya. Membedakan hanya di auxiliary do dan does. Begitupun kalimat negatifnya, tinggal ditambahkan not setelah auxiliary-nya. Dan interrogatif itu berubah posisi antara auxiliary dengan subjeknya. Oke teman-teman, bisa dipahami ya. Nah, ini sekilas tentang pronoun atau kata ganti ya. Orang pertama yakni orang yang berbicara, contohnya I, we. Orang kedua yakni orang yang diajak bicara, contohnya you atau kamu atau kalian. Orang ketiga yakni orang yang dibicarakan, contohnya he, dia laki-laki, it itu they, mereka ya teman-teman. It digunakan untuk menyebut benda atau hewan yang tidak diketahui jenis kelamin. Oke, ini sekilas tentang pronoun. Nah, ini di live tadi kita latihan. Nah, ini untuk yang tidak live teman-teman bisa lihat ya. Ada contoh kalimat you don't speak English. Jadi kenapa auxiliary itu? Karena subjeknya you. Dan kenapa menjadi don't? Karena yang kita buat adalah kalimat negatif ya. Begitupun ke bawahnya, do birds eat corn? Kenapa do auxiliary-nya? Karena burungnya tidak satu tapi banyak atau lebih dari satu. Dan kenapa do-nya kok di depan? Karena kita membuat kalimat interrogatif. Oke teman-teman, ke bawahnya bisa dipahami ya. Nah, Bapak rasa cukup. Terima kasih yang sudah live. Bagi pun yang tidak live bisa simak video ini ya. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.